God is good and all the time God is good, amen. Ya, datang kepada kita semua pada saat ini di dalam Bible Refreshing Midweek Service, ya, Mei 10, 2023, Gereja 52 AD Spread God's Word, ya. Puji Tuhan. Dan kita akan teruskan pembacaan firman Tuhan yang minggu lalu kita sudah sampai di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17. Ya, pada hari ini, pada malam hari ini kita akan teruskan di ayatnya yang ke-22. Ya, 22 sampai yang ke-34, Saudara, ya. Puji Tuhan, sambil menyiapkan semuanya firman Tuhan pada malam hari ini, ya, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kembali boleh datang kepadamu pada sore hari ini. Kami akan belajar bersama akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bukanlah hikmat manusia yang ingin kami cari dan kami terima, Tuhan, tapi hanya hikmat-Mu yang berbicara dan juga bekerja di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang mengambil alih semuanya. Berikan kepada kami hati yang bijaksana, telinga sebagai murid, dan hati yang mau, Tuhan, untuk diubahkan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, langsung saja, ya, ayatnya yang ke-22, ya, kita the title in this pericope this evening is addressing the Areopagus, ya, addressing the Areopagus. Then Paul stood in the midst of the Areopagus and said, "Men of Athens, I perceive that in all things you are very religious." Yeah, right away when he spoke in front of the many people at that time, Paul, yeah, give a very positive statement over all these people. He said that you are very religious. Ya, kamu adalah orang-orang yang sungguh sangat beribadah, yang senang untuk datang beribadah, yang senang untuk datang menyembah, ya. Itu adalah suatu hal ataupun satu hal yang positif yang Paul langsung katakan kepada mereka. Saya melihat kalian ini, ya, benar-benar mempunyai hati ataupun mempunyai kemauan beribadah yang sangat besar. Dengan kata lain begitu, ya. Dikatakan you are very religious. For as I was passing through, yeah, and considering the object of your worship, I even found an altar with this inscription, "To the unknown God." Ya, haleluya. Ya, dikatakan di sana, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, ya, di kota Athena itu, saudara, dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, mesbah ataupun altar adalah tempat di mana manusia membuat, ya, persembahan dan juga korban bakar-bakaran, ya, yang ditujukan kepada Tuhan, ya. Dan rupanya di Athena ini juga banyak sekali tempat-tempat, ya, persembahan-persembahan yang mereka bangun, ya, yang mereka dirikan, ya. Dan Paulus bilang, saya banyak melihat, ya. Ya, for I was passing through and considered the object of your worship. Aku juga menjumpai, ya, I even found an altar with the inscription, "To the unknown God." Ya, kepada Allah yang tidak dikenal. Haleluya. At least they were honest about it, ya. Ya. Saya melihat di sana orang ini
paling enggak adalah seseorang yang ataupun orang-orang yang menyatakan ya dengan sebagaimana adanya, saudara. Ya, dikatakan di sana mereka mempersembahkan sesuatu di altar itu, ya, di mezbah itu, ya, dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang mau menyembah Allah. Tetapi dikatakan di sana mereka menyembah kepada suatu Allah yang mereka itu nggak kenal, saudara. Wah, haleluya. Ya, ini luar biasa, saudara. Bagaimana seseorang ya yang punya dedikasi yang tinggi, ya, orang-orang yang mempunyai tekad yang sangat besar, yang iman yang luar biasa, mempersembahkan, datang berdoa, menyembah, mempersembahkan persembahan mereka di atas altar, tetapi mereka nggak kenal sebenarnya siapa ini Allah yang mereka persembahkan persembahan itu. Luar biasa, ya. Ya. Dan pada saat saya membaca akan firman ini, ya, adalah suatu hal yang datang pertanyaan kepada saya dan juga kepada kita semua pada malam hari ini. Ya, apakah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini, saudara. Ya, datang kepada Allah, datang menyembah, datang ke gereja mungkin, ya, membawa persembahanmu, menyanyikan pujianmu, tetapi engkau sendiri sebenarnya nggak kenal siapa yang Tuhan yang engkau sembah itu. To the unknown God. Wow. Bisa nggak ini terjadi, saudara? Ada kemungkinan bisa terjadi, saudara. Ya, karena kebiasaan, religious thing, ya. Karena udah kebiasaan dari waktu kecil, ya, dibawa ke gereja. You know, it's the tradition. You come to the church, you sing a song, you pray, and you celebrate, ya. And then you give offering, you give your tithing, and it's just the way it is. But you don't actually know who are you worshiping. Who's this God that you are coming and bring your tithes or your offering, korban syukurmu, korban bakaranmu, kepada siapa sebenarnya engkau sedang memberikan itu? Do you know your God? Tetapi orang ini, saudara, orang-orang ini melakukan ibadah ini setiap saat, ya, luar biasa. Dan ini banyak tempatnya. Paulus bilang, wow, you guys are very religious. Tetapi engkau nggak kenal siapa Tuhan yang engkau sembah. Therefore, dibilang sama dia, the one whom you worship without knowing Him I proclaim to you. Karena hal itulah saya ingin memberitahukan kepada kamu sekalian pada saat ini. I want to proclaim it to you. Who is this God that you are looking for? Siapa ini Tuhan yang sebenarnya engkau sedang cari, engkau sedang sembah, engkau sedang bertanya-tanya. I will proclaim it to you. This God. God who made the world, dibilang. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ya. The world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Tuhan yang ingin aku beritakan kepadamu, yang ingin aku proklamirkan kepada saudara-saudara semua pada malam hari ini, apa yang ingin dikatakan kepada Paulus kepada mereka pada saat itu adalah Tuhan yang sangat besar. He is a big God. Bukan hanya big, He's not just big God. He is the one that created heavens and the earth. Dia yang menciptakan semuanya.
Dan saya ingin beritahukan kepada saudara-saudara semua, seperti Paulus katakan, Tuhan yang seperti ini, ya, tinggalnya itu nggak bisa cuman dibikin suatu ya gereja ataupun tempel, kuil yang sanggup ya untuk membuat dia dwelling, untuk dia diam di dalamnya. He is bigger than that. Ya. Dan lebih daripada itu dikatakan, Tuhan yang aku sembah ini bukanlah Tuhan yang dibikin oleh tangan manusia, saudara. Dia ingin mau kasih tahu hal itu ya. The point of this thing. Karena apa, saudara? Banyak rupanya di Athena itu ya Baal-Baal ataupun tempel-tempel yang membuat wajah tuh ya segala macam rupa binatang apa segala macam yang mereka sembah. Dan mereka menyembah sebuah ya tugu-tugu ataupun patung-patung yang dibuat oleh tangan manusia. Oleh karena itu Paulus bilang, ya, Tuhan yang ingin aku beritakan kepadamu itu bukan yang kalian bikin itu. I'm gonna show you something different. I'm gonna proclaim it to you something than what you've been worshiping. Yeah. Nor he is worshipped with man's hand. Yeah, 25. As though he needed anything, since he gives to all life, breath, and all things. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ya, he created all things, ya, semuanya. Ya. Dan dia bukanlah Tuhan yang mati, saudara. Ya, dia adalah Tuhan yang hidup. Dia yang memberikan kehidupan itu. Dia yang memberikan nafas itu, saudara. That we have to understand this. Inilah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Yang memberikan nafas yang saudara hirup pada saat ini adalah Tuhan yang kita sembah. Itulah yang memberikan kepada saudara dan saya. And all things, dan segala sesuatu. And he has made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined their pre-appointed times and the boundaries of their dwellings. Apa yang dikatakan? Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Asalnya hanya dari satu, saudara. Dan itulah yang ingin dikatakan, diciptakan oleh tangan, oleh Tuhan itu sendiri. Dan dialah yang menentukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. The appointed, determined the pre-appointed times, yang sudah menentukan ya musim-musim bagi saudara dan saya. Ya, pada saat kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, masuk di dalam rencana rancangan Tuhan, Tuhan sudah mengatur setiap langkah kaki saudara. Ya, hari-hari saudara. Ya. Hari ini kita dikagetkan dengan suatu hujan hail yang luar biasa, saudara, di Denver, Colorado. Baru saja kita rasakan, ya, sangat besar, saudara, sangat besar, ya, yang membuat kita kaget. Tetapi itu hal-hal seperti itu sebenarnya sudah ada di dalam kalendernya Tuhan, saudara. Nggak kebetulan semuanya, ada dalam kalendernya Tuhan. Haleluya. Di dalam keadaan yang tidak enak sekalipun Tuhan ada di sana, saudara. Dan kita harus benar-benar masuk di dalam pengertian bahwa kalau Tuhan yang mengizinkan, Dia sendiri juga yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Dia juga akan membawa kita keluar daripada hal-hal yang tidak baik itu mungkin. Ya, apapun itu. Ya, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar.
Ya. Determine their pre-appointed times and the boundaries of their dwellings. Sampai tempat tinggal kita aja, saudara. Ya, kalau saudara sekarang ada di negara ini, saudara ada dimanapun saudara berdiam pada saat ini, ya, sadarlah bahwa itu sebenarnya Tuhan yang sedang membawa saudara-saudara semua untuk tinggal di tempat itu. Ya, the dwellings. Nggak ada orang yang terdampar, saudara. Kita bisa bilang terdampar, tetapi sebenarnya Tuhan yang sedang membawa saudara dan saya. Amin. Ya, kalau Tuhan yang sudah membawa saudara sampai ke tempat ini ataupun dimanapun saudara berada, percayalah Tuhan juga yang akan melindungi saudara, memberkati dan juga menjagai saudara. Tidak perlu khawatir. Amin. Ya, and all that. So that they should seek the Lord in the hope that they may grow from Him and find Him, though He is not far from each one of us. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Wow, ini agak membingungkan apa yang dikatakan Paulus. Dibilang apa? Supaya mereka mencari Dia, saudara dan saya, dikatakan mencari Tuhan, ya, dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Harus ada, ya, kondisi seperti ini di dalam hidup saudara dan saya. Ya, kadang-kadang ada nggak, ya, kemauan dari kita? God, I want to know you. I want to touch you. I want to see you. Ya, ada nggak kerinduan daripada saudara dan saya untuk mencari wajah Tuhan? Kita memberikan waktu membaca firman mungkin, ya, menaikkan puji-pujian, ya, di dalam waktu-waktu pribadi saudara, ya, dalam waktu, ya, pagi hari mungkin, ya, siang, malam, nggak harus semuanya sama, saudara. Kalau misalnya saya bikin pagi-pagi, ya saudara nggak perlu harus pagi-pagi, saudara. Ya, tetapi ada waktu khusus saudara bersama dengan Tuhan. Amin. Mencari Dia, ya, menjamah dan menemukan Dia. Itu doa kita, saudara. Amin. Jangan sampai kita datang beribadah, kita datang menyanyi, kita datang ke gereja setiap hari Minggu, ya, ibadah setiap hari, ya, midweek datang berdoa hari Jumat, tapi kita nggak tahu siapa kita datang, untuk siapa kita berdoa, untuk siapa kita menyanyikan pujian. Haleluya. Paulus ingatkan ini kepada mereka pada saat itu, dan saya percaya kita juga perlu diingatkan akan hal seperti ini pada hari-hari ini. Amin. Ya, mencari Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Though He is not far from each one of us. Dikatakan apa? Dari kita masing-masing. Dengan kata lain apa? Dia itu omnipresent, saudara. Ya, Dia ada bersama saudara di sini. Dia juga sedang ada bersama dengan keponakan saudara, anak saudara, adik saudara, orang tua saudara. Ya, saudara ada di Denver, Dia ada di sini. Saudara pergi ke California, Dia ada di sana bersama dengan saudara. Dia nggak pernah jauh dari saudara. Inilah kepribadian-kepribadian yang harus kita ketahui. Siapa sih sebenarnya Tuhan yang kita sembah itu? Tuhan yang nggak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia ada bersama dengan saudara sekarang. Dia ada duduk di samping saudara. Dia memegang tangan saudara. Amin. Pada waktu saudara drive juga, Dia ada di sana. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi sendiri, jangan suka pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Jangan suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, jangan suka keluarin kata-kata yang tidak baik. Karena apa? Dia dengerin saudara. Dia ada di samping saudara. Amin. Haleluya. Ya, itu adalah suatu hal yang harus kita, ya, ingatkan di dalam iman kita, di dalam hidup kita setiap saat. Ya, Dia ada bersama
dengan kita setiap saat. He is not far from each one of us. For in Him we live and move and have our being, as also some of you own poets have said, for we are also His offspring. Ini dia, ya, ini apa slogannya ada di sini. Slogannya ada katalog in Him, saudara. Ya, itu katalog itu slogannya ini dia. For in Him we live and move and have our being. Jadi keberadaan saudara dan saya itu nggak pernah bisa dilepaskan, saudara. Ya, kepribadian Tuhan itu di dalam hidup saudara dan saya. Jangan menjadi sebagai orang Kristen, ya, kalau udah hari Minggu kita pakai itu, ya, Yesusnya kita pakai. Nanti kalau udah hari Senin kita tinggalin di rumah, saudara. Haleluya. Nanti kalau udah mau hari Rabu lagi kita pakai lagi, saudara. Atau udah mau hari Jumat, mau ada doa, kita pakai lagi. Atau hari Minggu yang udah pasti, ya kan? Kalau udah hari Minggu harus dipakai. Tetapi bukan begitu. Firman Tuhan katakan, for in Him we live, we move, and have our being. Jadi kita, eksistensi kita itu ya Tuhan itu, saudara. Ya. Wah, kalau gitu udah sempurna dong, pastor. Justru di dalam Tuhan itulah kita sedang disempurnakan setiap saat, saudara. Haleluya. We live and move and have our being. And also some of your own poets have said, for we are also His offspring. Bahkan, ya, dikatakan, ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Wow, ya. Salah satu dari pujangga Yunani pada saat itu memberikan suatu kata-kata yang luar biasa. Dikatakan bahwa kita adalah keturunan Allah juga. Dan itu adalah benar, iya dan amin, saudara. Amin, ya, karena kita diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Ya, sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone, something shaped by art and man's devising. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Diingatkan kembali, saudara. Yang kalian sembah itu, yang rupa-rupa itu, ya, yang terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari batu, itu bukan Allah. Jangan disembah yang kayak begitu. Atau kesenian, ya, art. There are so many, idol, ya, that kita karena saking senengnya sama seorang musisi mungkin, ya, sampai kita tuh menganggap dia tuh seperti wow, luar biasa, udah seperti kayak Tuhan, saudara. That's wrong. Kita bisa menikmati, tetapi Tuhan bukan yang seperti itu. Tuhan bigger than that. Ya. Dan ini sangat bertentangan sekali, saudara, apa yang diberikan atau yang dikatakan oleh Paulus ini kepada orang-orang Yunani pada saat itu bertentangan sekali dengan cara pemikiran mereka, cara pandang mereka pada saat itu. Dan ingat, pada waktu itu, ya, teknologi ataupun adat, kebudayaan daripada Yunani itu luar biasa tingginya, ya, sangat hebat. Orang semua negara-negara pada zaman itu memandang kepada Yunani, saudara, Greek. Everybody learn from the Greek at that time. Ya, ini negara
adik kuasa, ya, negara superpower ini Yunani pada waktu itu. Dan semua belajar ke sana. Ya, seperti orang-orang mungkin sekarang melihat kepada Amerika pada saat ini. Dan cara berpikir yang dikatakan oleh Paulus sangat bertentangan, ataupun firman yang diberitakan Paulus sangat bertentangan dengan cara berpikirnya orang Yunani pada saat itu. Dan ini, ya, makanya itu firman Tuhan itu luar biasa. Firman yang sama datang kepada saudara dan saya pada saat ini juga mungkin, ya, bukan mungkin, banyak orang-orang pada zaman sekarang ini tidak sejalan dengan apa yang firman katakan. Amin. Ya. Apa yang mereka sembah, Allah yang mereka sembah itu bukanlah the real God, buatan tangan manusia, ya. Buatan tangan manusia sekarang banyak, saudara, bukan hal-hal yang seperti dulu mungkin, ya. Money is buatan tangan manusia, atau hal-hal yang lain itu buatan tangan manusia. Mungkin nggak disembah-sembah seperti dulu begini, saudara, ya, datang kepada altar dan menyembah. Tetapi dari cara kehidupannya, dari cara pemikirannya, dari cara perbuatannya, mereka menyembah barang-barang seperti itu, seperti mereka menyembah Tuhan. Haleluya. Ya. Something shaped by art and man devising. Dan keahlian manusia. Ya, keahlian manusia, saudara. Apa keahlian manusia sekarang yang saudara lihat dengan luar biasa di sekitar kita? Banyak sekali. Ya, saudara bisa ambil contoh-contohnya, banyak sekali, ya, yang disembah, ya, is so much of it. Truly, this time of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, to repent of your sin. Amin, saudara. Dan mulai pada saat ini Paulus mulai masuk, ya, akan hal dia ceritakan, dia nyatakan keadaan mereka, kesalahan mereka, suatu hal yang sebenarnya, ya, mereka ini adalah orang-orang yang bertekad luar biasa untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah Tuhan yang salah. Ya. Because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness by the men whom he has ordained. He has given assurance of this to all by raising him from the dead. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Apa yang sedang diberitakan oleh Paulus di sini? Dia sedang memberitakan kebangkitan Kristus Yesus. Ya, Tuhan Kristus yang akan mengadili dan menghakimi dunia pada akhirnya nanti. Semuanya, banyak orang tahu akan hal ini, saudara, sekarang. Ya, saudara-saudara kita juga, ya, yang berlainan agama dengan kita pada saat ini, mereka tahu pada akhirnya nanti, at the end, siapa yang akan datang untuk menghakimi dunia. Haleluya. And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, while others said, "We will hear you again on this matter." Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Haleluya. Ya. Tetap, saudara, hal yang sama akan terus terjadi berulang. Ya, Paulus nggak jera-jera, saudara. Padahal dia nih udah dari kota ke kota, hal yang sama terjadi sama dia. Dilempari, dihina, diledekin, disiksa. Banyak hal terjadi kepada Paulus, tetapi dia tetap memberikan kepada siapapun yang ditemui, saudara. Whomever he see,
he still talking and preaching the gospel of Christ, that he died, the resurrection, and the blood of Jesus for the wages of sins. Amin. Ya. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. So Paul departed from among them. Ya. Dia langsung pergi. However, some men joined him and believed, among them Dionysius the Areopagite, a woman named Damaris, and others with them. Lihat saudara, tetap ada yang banyak nggak yang datang dan percaya? Enggak, saudara, cuma beberapa bisa dihitung. Ya, dikatakan di sana Dionysius, Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ya, masih bisa dihitung berarti, saudara. Ya, tetapi ya kita mengerti pada saat firman diberitakan, mau satu orang yang percaya, mau dua orang yang percaya, mau tiga orang yang percaya, ya surga, ya firman Tuhan katakan satu orang bertobat, seluruh ya penghuni kerajaan surga ya bersorak-sorai, saudara. Dengan kata lain, harganya itu luar biasa. It's so much, ya, dan Paulus mengerti akan hal itu. Ya, kalau ada teman-teman kita, Tuhan izinkan kita untuk memberitakan firman kepada mereka pada malam hari ini. Ya, kalau ada di antara saudara yang masih belum mengenal siapa Tuhan yang saudara sembah, ya, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tetapi saya ingin beritahukan pada malam hari ini namanya. Nama Tuhan yang engkau cari, namanya adalah Kristus Yesus Tuhan.